Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Dan selamat berjumpa kembali dengan saya, pengelola channel SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum, yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Dan kali ini pada video yang ke-239. Pada video ke-239 ini kita akan membahas perihal melarikan anak dan perempuan. Andaikan nanti durasi cukup akan saya bahas semuanya, anak saya bahas sampai dengan perempuan. Namun kalau tidak cukup berarti untuk pembahasan pasal ini nanti kita bagi 2 video. Melarikan anak dan perempuan diatur oleh pasal 454 KUHP baru. Ayat 1 berbunyi, setiap orang yang membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan anak dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Bahwa pasal ini cenderung hampir mirip-mirip dengan pasal 332 KUHP baru, namun pada ketentuan pasal 454 ini lebih tegas. Sebab perbedaannya adalah kalau di pasal 332 KUHP lama tertulis perempuan belum dewasa, sehingga hanya perempuan. Namun terkait perkembangan zaman, kadang melarikan anak itu tidak hanya selalu perempuan, kadang juga ada anak yang laki-laki. Kemudian di sini lebih jelas lagi, yaitu anak, bukan berbicara belum dewasa. Karena sebagaimana pernah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa untuk belum dewasa itu rancu ya, kalau kata-katanya belum dewasa. Karena belum dewasa itu diatur di dalam KUH Perdata di pasal 330 yang bunyinya kurang lebih adalah bahwa belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun atau belum pernah nikah. Jadi kalau umurnya 19 tahun tapi sudah nikah, maka terjadi pendewasaan. Kemudian Undang-Undang Anak menyebutkan 18 tahun. Tapi di KUHP lama kata-katanya hanya perempuan belum dewasa, bukan anak. Sehingga terjadi kekosongan hukum. Bagaimana nasibnya yang umur di atas 18 tahun namun belum 21 tahun, itu dewasa atau tidak? Sehingga pada praktek saat ini saya membuat video ini, kalau ada yang melarikan anak di usia 19 tahun, walaupun sesuai dengan KUH Perdata bahwa belum dewasa adalah belum 21 tahun, itu sudah tidak bisa diproses hukum oleh hukum pidana. Dalam praktek seperti itu, walaupun terjadi adu argumentasi antara aparat penegak hukum di criminal justice system, tapi pemahamannya adalah bahwa kalau sudah di atas 18 tahun, itu sudah disebut dewasa. Karena bukan anak lagi. Nah, pada pasal 454 KUHP baru, ini sudah jelas bahwa ini adalah kata-katanya anak. Untuk saat ini anak itu adalah belum berumur 18 tahun. Berarti di atas 18 tahun sudah tidak termasuk kategori ini. Andaikan pada umur 19 tahun kok dia dibawa lari, sudah tidak termasuk di pasal 454 KUHP baru. Saya ulangi ya. Setiap orang yang membawa pergi anak di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak itu sendiri. Nah, jadi item-item atau unsur-unsur ini adalah setiap orang siapa saja lah.
sudah mudah itu. Sering sekali SHMH menjelaskan unsur setiap orang dalam kitab undang-undang hukum pidana. Membawa pergi, ya dibawa pergi entah kemana. Pokoknya pergi berarti ya tidak dari rumah, tidak dari tempat tinggalnya. Di luar kemauan orang tua. Jadi sebetulnya orang tua ini melarang atau tidak mengizinkan si anak ini kalau dibawa pergi. Atau walinya, kan tidak selalu kan anak ini berada satu rumah atau satu tempat tinggal dengan orang tuanya kan. Bisa jadi juga dengan walinya. Namun dalam posisi si orang tua atau wali ini tidak setuju, tidak mengizinkan dia pergi. Namun di sini adalah atas persetujuan anak itu sendiri. Tetapi si anak ini mau dengan sendirinya. Nah, kepergian si anak ini walaupun mau itu, si pelaku ini mengajaknya ini agar si anak ini ada pada kekuasaannya, ada pada penguasaannya. Pokoknya ngikut saya, kamu ikut saya, ayo ke sana. Baik di dalam maupun di luar perkawinan, baik akhirnya itu akan dilakukan perkawinan, pernikahan, atau tidak. Nah, si pelaku yang seperti ini dipidana karena melarikan anak dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ini sering terjadi. Sering terjadi sebagai contoh, banyak sekali kasus itu. Untuk di Kulon Progo aja banyak ini, yang kadang korban medsos. Kenalan di Facebook, kenalan di medsos, tahu-tahu ketemu di Cianjur, anak kecil itu. Anak kecil. Nginap di sebuah hotel di Cianjur sana. Dari sini ibunya sampai nangis kejer itu, nangisnya sampai tahu-tahu di Cianjur. Ya dengan siapa? Dengan laki-laki, dengan cowok. Kenalnya banyak di Facebook. 4 hari itu kan. Dan banyak lagi. Rata-rata karena kasus cinta-cinta lewat medsos itu loh, kasus-kasus seperti ini. Akhirnya anak itu meninggalkan rumah, ngikut dia. Ada yang dijemput, ada yang tidak dijemput, kan gitu kan. Ini anak, jangankan anak, kasus yang percintaan lewat medsos, yang kemudian akhirnya juga kayak cinta padahal sudah punya istri, punya suami, punya anak, anaknya ditinggal itu. Ada suatu kejadian itu. Suatu kejadian dia naik bis dari terminal Jombor, naik bis dari terminal Jombor ke daerah Bekasi di sana. Dan di sana dia tinggal dengan, mohon maaf, dengan tenaga yang bangunan rumah itu aslinya Sumatera, kenal di Facebook. Padahal di sini ada rumah. Suaminya baik, security itu. Anaknya 2 ditinggal. Ya bisa-bisanya itu loh. Hanya karena lewat medsos, lewat Facebook itu sampai ngikut meninggalkan anak dan suaminya. Anaknya 2. Akhirnya tinggal di perumahan yang sedang dibangun, ya bukan bedeng, ya rumah yang sudah jadi. Nah, jadi memang suatu fenomena yang seperti ini sehingga, tapi kalau itu pasalnya beda, nanti akan saya jelaskan di video lebih lanjut. Ini kita fokus ke si anak aja. Jadi sering sekali kasus-kasus seperti ini, akhirnya muncullah laporan anak hilang, anak pergi dari rumah. Nanti setelah pergi baru sekian, semua alat komunikasinya mati semua, medsosnya semua. Nah, sekali lagi ya, untuk video SHMH ini untuk memperhatikan orang tua juga dan memperhatikan si anak khususnya, menjadi perhatian si anak khususnya. Mohon setelah mengetahui channel SHMH ini untuk jangan sampai menyetujui masa diajak pergi oleh laki-laki, karena ini kebanyakan cewek dibawa oleh cowok ini kan kebanyakan gitu. Dan tidak izin sama orang tua. Kasihan kalau ini terjadi, orang tuamu mencarinya
nggak bisa tidur itu selama mencari itu. Namun di sini saya sampaikan sekali lagi bahwa di sini hanya ditulis anak, sehingga bisa jadi yang dibawa ini adalah laki-laki atau perempuan. Dan ancamannya cukup tinggi untuk pasal 454 ini adalah 7 tahun. Sehingga yang perlu diperhatikan di sini adalah dia masih anak, saat membawa pergi tidak pamit atau tidak izin kepada orang tuanya, dan andaikan itu dipamiti pasti orang tuanya melarang. Sehingga konteksnya itu adalah perlindungan atau pengawasan orang tua ini yang dilanggar, atau izin orang tua ini yang dilanggar, walaupun si anak itu adalah mau. Paham ya ini ya? Saya pikir ini cukup mudah untuk dipahami. Dan kalau kasus ini berbeda ya dengan penculikan atau penyanderaan, itu beda ini. Karena memang anaknya itu mau kan gitu. Kemudian tindak pidana itu yang terjadi itu harus dilakukan, kalau bisa dilakukan proses hukum atau penuntutan kalau ada pengaduan. Pengaduan dari siapa? Dari anak itu sendiri, atau orang tua, atau juga dari walinya. Kemudian, andaikan yang membawa lari ini kemudian menikah, melakukan perkawinan dengan si anak ini, itu tidak bisa dituntut serta-merta. Asalkan pelaksanaan proses perkawinannya ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, maka dia tidak bisa dilakukan proses hukum lebih lanjut sebelum, walaupun sudah diadukan ya ini ya, sebelum perkawinannya dibatalkan. Ingat, saya ulangi lagi, kalau perkawinannya adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus dibatalkan dulu perkawinannya, maka baru bisa diproses hukum lebih lanjut. Kemudian harus dinyatakan batal oleh mana? Oleh pengadilan. Kemudian bagaimana kalau perkawinannya itu tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan? Tidak perlu dibatalkan itu. Karena itu sudah jelas batal demi hukum, kan gitu. Kalau sesuai aturan harus dibatalkan dulu, baru diproses. Kalau tidak sesuai dengan aturan, ya tidak perlu, itu sudah batal demi hukum. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-239, dan kita membahas pasal 454 ayat 1 tentang melarikan anak. Dan video ini akan mengkait dengan video ke-240. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-239. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton dan subscribe channel SHMH. Salam SHMH, Zina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.